Orang tua saya membatalkan keputusan saya oleh karena beberapa alasan keluarga. Gantinya, menawarkan kepada saya untuk berkuliah di beberapa kampus yang ada di Kupang. Namun, saya menolak akan hal itu. Saya sepertinya kehilangan arah, bahkan merasa bahwa sepertinya orang tua saya tidak mendengarkan apa yang saya minta. Di saat itu, saya pun menganggur selama 1 tahun. Dan 1 tahun itu, saya hanya kembali ke kehidupan lama saya, main game online sampai lupa waktu, ikut lagi balap-balapan motor. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gut Maria Likan. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan saat ini saya adalah mahasiswi tingkat akhir di sebuah kampus swasta yang ada di Manado. Dan jika Tuhan berkehendak, maka saya akan ditamatkan pada bulan Juni 2025. Saya rindu untuk membagikan kesaksian bagaimana Tuhan menjawab doa saya dan bagaimana Tuhan mengubah hidup saya serta pergaulan saya. Dulu, saya adalah seorang remaja perempuan yang jauh daripada Tuhan. Hari-hari saya dipenuhi dengan kesibukan duniawi, main game online sampai lupa waktu, ikut balap-balapan motor hanya untuk mencari pengakuan dan pujian dari banyak orang. Saya juga sering kabur dari asrama. Di saat-saat seperti itu, saya merasa bahwa itulah kebebasan, bahkan kebahagiaan yang boleh saya dapatkan dari hal-hal yang saya lakukan itu. Namun, sebenarnya hati saya sedih dan kosong. Saya merasa gelisah sebenarnya. Dan saya juga tidak memiliki rencana untuk berkuliah. Rencana saya saat itu adalah ketika saya tamat SMA nanti, saya akan pergi ke Jogja untuk masuk kursus otomotif di sana. Dan orang tua saya menyetujui akan hal itu. Namun seiring berjalannya waktu, bahkan ketika saya tamat di bulan Mei Juni 2020, orang tua saya membatalkan keputusan saya oleh karena beberapa alasan keluarga. Gantinya, menawarkan kepada saya untuk berkuliah di beberapa kampus yang ada di Kupang. Namun, saya menolak akan hal itu oleh karena di dalam kehidupan saya tidak sama sekali memiliki rencana untuk berkuliah. Dan di saat itu, saya sangat merasa sedih, saya kecewa, bahkan saya menangis. Bahkan saya merasa bahwa saya sepertinya kehilangan arah. Bahkan merasa bahwa sepertinya orang tua saya tidak mendengarkan apa yang saya minta. Di saat itu, saya pun menganggur selama 1 tahun. Dan 1 tahun itu, saya hanya kembali ke kehidupan lama saya, yaitu main game online sampai lupa waktu. Kemudian saya juga ikut lagi balap-balapan motor. Bahkan saya juga adalah orang yang tidak suka beribadah. Bahkan setiap kali mau worship pagi saja, mama dan bapak saya selalu duduk di samping tempat tidur untuk menyanyi bersama supaya saya bisa ikut worship. Namun oleh karena rasa kecewa itu masih terus membara di dalam hati, saya masih belum bisa terima dengan keputusan orang tua saya. Di tahun 2021 itu, di mana saya merasa bahwa Tuhan punya sesuatu yang indah di dalam kehidupan saya. Di mana ada seorang pendeta yang pernah melayani di jemaat kami. Dia datang ke rumah saya dan dia berbicara dengan orang tua saya. Dia katakan bahwa saya harus pergi ke Manado dan masuk satu universitas swasta yang di Manado dan masuk jurusan kependetaan. Dan ketika orang tua saya sampaikan hal itu kepada saya merasa sangat kaget dan menangis. Saya berpikir seperti ini, siapa saya dan mengapa harus saya? Bagaimana mungkin saya yang tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa, masuk dalam dunia pelayanan? Itu bagaimana itu? Di saat-saat seperti itu, saya merasa bahwa Tuhan bekerja di dalam hati saya. Dan saya yang tidak suka berdoa, yang tidak suka baca Alkitab, memberanikan diri saya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan doa saya itu seperti ini,
Jika memang ini kehendak Tuhan, biarlah Tuhan juga akan menolong saya. Saya juga mau berubah Tuhan. Saya juga tidak mau hidup di dalam keadaan-keadaan seperti ini yang membuat saya bahagia, namun bahagia hanya sementara. Pendeta ini, dia tidak berhenti untuk menghubungi orang tua saya. Bahkan dia bolak-balik pergi ke rumah saya hanya untuk memastikan apakah saya sudah benar-benar pergi ke Manado dan berkuliah di sana atau belum. Dan di tengah keraguan itu, saya kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa seperti ini, Tuhan, jika memang ini kehendak Tuhan, Tuhan kiranya akan buka jalan. Tetapi jika memang ini bukan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan tutup pintunya. Tuhan menjawab doa saya. Dia bukan hanya membuka jalan, tetapi juga mengubah hati saya. Saat itu, saya merasa bahwa ini mungkin bukan ajakan dari pendeta, namun ini adalah panggilan dari Tuhan. Dan di saat itu juga, saya juga tidak berhenti untuk berdoa. Saya terus berdoa kepada Tuhan, dan saya sempat bertemu dengan pendeta ini sebelum pendeta ini meninggal. Saya katakan seperti ini, Sir, bagaimana mungkin saya mau jadi pendeta seperti yang Sir inginkan, sedangkan Sir lihat saja kehidupan saya seperti ini. Dan dia katakan seperti ini kepada saya, Maria, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, dan Tuhan akan menolong Maria. Dan di mana kata-kata dari pendeta ini tersimpan di dalam hati saya. Di saat itu juga, saya berani untuk meninggalkan hal-hal duniawi itu yang membuat saya bahagia itu, saya tinggalkan semua. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Di tahun 2021 itu, saya merasa bahwa Tuhan perlahan membawa saya keluar dari kehidupan lama saya. Tuhan juga menjawab doa saya. Dan saya sempat berpikir seperti ini, jika Tuhan tidak cepat mengubah arah hidup saya, mungkin saya akan jatuh terlalu dalam. Tetapi oleh karena kasih Tuhan menjemput saya tepat waktu, akhirnya saya bisa diubahkan oleh Tuhan. Hati saya yang dulunya kosong, yang dulunya gelisah, namun saya kelihatan bahagia dengan mengikuti hal-hal duniawi itu. Saya merasa bahagia, merasa mendapatkan kebahagiaan dan sukacita yang sejati yang belum pernah saya dapatkan dari hal-hal duniawi yang saya lakukan bersama dengan teman-teman saya. Saya juga berpikir seperti ini, jika Tuhan tidak membawa saya ke Jogja untuk jadi mekanik, Tuhan membawa saya ke Manado untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan saya ada di hari ini bukan karena hebat kuatnya saya, tetapi saya melihat bahwa kasih Tuhan, rencana Tuhan lebih besar dari yang saya pikirkan. Saat itu ketika saya mengambil keputusan untuk pergi ke Manado berkuliah di kampus swasta itu dan masuk jurusan kependetaan, ketika teman-teman saya mengetahui akan hal itu, mereka menertawakan saya, bahkan mereka mengejek saya seolah-olah bahwa saya tidak layak. Dan memang benar, saya merasa bahwa saya tidak layak saat itu. Namun, saya tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat saya ini. Walaupun kami sering bersama-sama, tetapi ketika saya mengambil keputusan itu, mereka membenci saya tidak peduli. Yang saya pikirkan saat itu adalah, saya mau berubah Tuhan. Saya mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, bukan bergaul di dalam hal-hal duniawi itu. Ada dua ayat yang menjadi kekuatan bagi saya selama saya mengambil keputusan itu hingga saat ini. Yang pertama di dalam 2 Tawarik 30 ayat 9. Dikatakan seperti ini, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia tidak akan memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu berbalik kepadanya. Dan ayat yang kedua di dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Untuk saudara-saudara semua yang mungkin saat ini merasa jauh daripada Tuhan, atau mungkin merasa bahwa hati saudara-saudara semua kosong, bahkan merasa bahwa kehilangan arah, bahkan merasa bahwa Tuhan tidak memberikan jawaban yang terbaik ataupun rencana kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan biarkanlah Tuhan yang akan menjamah hati kita dan mengubah hati kita sama seperti yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya.
Demikianlah kesaksian saya di hari ini, dan biarlah kita boleh dikuatkan dan Tuhan memberkati kita semua.